Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprima Resa Putri Ningsi dengan NPM 2042200065. Saya berasal dari kelas 5G Prodi PGSD Universitas PGRI Silampari Lubuk Linggau. Baiklah, pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kerukunan umat beragama di Indonesia. Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Toleransi beragama adalah suatu sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama lainnya. Indonesia juga memiliki agama dan keyakinan yang beragam. Ada 6 agama atau kepercayaan yang diakui di Indonesia, antara lain yang pertama Islam, sedangkan yang kedua Kristen, ketiga Katolik, keempat Hindu, kelima Buddha, dan keenam Konghucu. Setiap agama tentunya memiliki aturan masing-masing dan dalam menjalankan ajaran agamanya. Namun perbedaan ini bukanlah alasan menjadi pemecah belahan, namun justru menjadi pemersatuan dan memperkaya nilai-nilai dalam masyarakat di Indonesia. Sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama, kita harus menjaga kerukunan umat beragama agar bangsa dan negara kita tetap menjadi satu kesatuan yang utuh, yaitu Negara Republik Indonesia. Adapun nama-nama tempat ibadah agama yang ada di Indonesia, yang pertama yaitu agama Islam, tempat ibadahnya ialah masjid. Yang kedua agama Kristen, tempat ibadahnya ialah gereja. Sedangkan yang ketiga agama Katolik, tempat ibadahnya ialah gereja. Yang keempat agama Hindu, tempat ibadahnya ialah pura. Sedangkan yang kelima agama Buddha, tempat ibadahnya ialah wihara. Yang keenam Konghucu, tempat ibadahnya yaitu kelenteng. Mengapa kita sebagai warga negara Indonesia membutuhkan toleransi beragama untuk membina kerukunan beragama? Yaitu karena toleransi beragama adalah sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya tindakan meremehkan dan membedakan umat agama lainnya. Dalam menjaga dan membina kerukunan umat beragama di Indonesia, pemerintah juga merancang Tri Kerukunan Umat Beragama. Tujuan dari program menyusun Tri Kerukunan Umat Beragama itu ada 3. Yang pertama yaitu terciptakan kehidupan beragama yang rukun dan harmonis. Sedangkan yang kedua, menjaga hak-hak umat beragama. Yang ketiga, mencegah munculnya konflik dalam kehidupan beragama. Tri Kerukunan Beragama dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu kerukunan dalam satu agama, yaitu inter, agama yang sama. Yang kedua, kerukunan antar umat agama yang berbeda. Sedangkan yang ketiga yaitu kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Menjaga kerukunan umat beragama merupakan penerapan dari Pancasila yang pertama. Selain sebagai dasar negara, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa. Oleh karenanya, perilaku kita bangsa Indonesia juga harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara kita, yaitu Indonesia. Adapun contoh sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan rumah. Yang pertama, tidak menjalankan ibadah sesuai agama. Yang kedua, membantah orang tua. Yang ketiga, bermalas-malasan saat ada kegiatan di rumah. Yang keempat, berkelahi dengan saudara. Yang kelima, memaksakan pendapat dan kehendak pada anggota keluarga yang lainnya. Yang selanjutnya, contoh sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. Yang pertama, mencuri. Yang kedua, melakukan kekerasan dan tindakan aniaya. Yang ketiga, tidak mau mengikuti kerja bakti, ronda malam, dan kegiatan masyarakat lainnya. Yang keempat, tidak mau menjenguk tetangga yang sakit. Yang kelima, minum minuman keras dan berjudi. Yang keenam, pamer kekayaan. Pengamalan nilai-nilai Pancasila
Adapun sila pertama, contohnya kita mempersilakan teman untuk melaksanakan peribadahan mereka di tempat ibadah mereka masing-masing. Sila yang kedua, kita menjenguk teman yang lagi sakit. Sila yang ketiga, kita menganggap bahwa pembantu sebagai bagian dari orang tua atau keluarga atau saudara kita di rumah. Sila keempat, kita menggunakan hak pilih dalam pemilu. Yang sila kelima yaitu kita mengadili pelanggaran hukum sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia. Di sini saya akan menampilkan gambar di mana sikap yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Adapun gambar yang pertama yaitu seorang anak memberi uang kepada pengemis, itu sesuai dengan nilai Pancasila. Yang kedua, ada seorang yang lagi bertengkar, itu tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Yang ketiga, ada seorang anak dan ada juga anak yang lainnya, mereka saling membantu atau bergotong royong, itu sesuai dengan nilai Pancasila. Yang keempat, ada beberapa orang yang sedang membantu membikin rumah, itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila karena mereka bergotong royong bersama-sama. Yang kelima, ada gambar seorang lelaki yang membuang sampah sembarangan, itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang ada. Yang keenam, ada masjid, ada gereja, itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mereka melakukan toleransi terhadap agama yang lain. Gambar yang ketujuh yaitu menjenguk teman yang lagi sakit, itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baiklah, itulah penyampaian materi dari saya, materi tentang kerukunan umat beragama di Indonesia. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.